ya, Presiden Jokowi sudah menganggap bahwa itu bukan masalah. Jadi semua yang menganggap itu masalah tidak dapat mengatasnamakan Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah Presiden Joko Widodo dan juga DPR ya menyusun sebuah KUHP baru di mana delik penghinaan ini adalah aduan. Jadi harus presiden langsung. Nah, semuanya ini mematahkan statement-statement tadi dari Bang Tobing ataupun Bang Jo. Nah, saya mau satu lagi begini. Saya akan stick pada persoalan kekurangan literasi ya. Bahkan seorang sutradara seni saja yang namanya Quentin Tarantino, dia menggambarkan sekelompok tentara Yahudi yang melawan rezim Nazi ketika itu Adolf Hitler. Jadi yang tidak ditangkap kekurangan literasinya adalah dia hanya membaca 2 kata dan tidak mampu membaca kata-kata sampai konteks. Tahan dulu sampai di sana. Di tengah banyaknya kecaman terhadap Rocky Gerung, seorang jenderal polisi bintang 3 justru membela. Sebelumnya, pengamat Rocky Gerung membuat pernyataan yang diduga menghina Presiden Jokowi. Pertanyaan berupa kritik tersebut terekam dalam sebuah video yang viral. Kontan, Rocky banjir kecaman, terutama dari kalangan loyalis Jokowi. Bahkan ada yang sampai melaporkannya ke aparat penegak hukum alias kepolisian. Belakangan, Rocky Gerung menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat publik jadi gaduh. Namun Rocky tidak meminta maaf terhadap isi pernyataannya. Saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikut ini. Kenapa? Berbagai macam kepentingan ngincer untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Meski diancam di mana-mana, Rocky Gerung mengaku tidak akan berhenti mengkritik presiden. Menariknya, kritik keras Rocky Gerung itu dibela seorang jenderal polisi bintang 3. Ia adalah Komjen Polisi DRS Dharma Pongreko, jenderal berdarah Toraja kelahiran Palu, Sulawesi itu blak-blakan dalam acara forum negarawan. Dalam orasinya, Dharma antara lain bicara penjajahan neokolonialisme. Ia menyebut Indonesia belum benar-benar merdeka. Dharma juga mengungkit utang Indonesia yang bertumpuk-tumpuk. Semakin lama, Indonesia semakin tersandra utang luar negeri yang berbahaya bagi masa depan negara. Ia juga bicara gelar-gelar akademik yang diadopsi dari Barat. Kita dibikin seolah-olah bangga dengan gelar kita, padahal gelar itu sebenarnya mendungukan kita, karena ketika bicara tentang logi, logos itu asal katanya dari Yunani. Itu artinya apa? Dungu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung sebenarnya tepat sekali. Mantan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara itu juga menyebut apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah konsep intelijen. Buat masalah, ciptakan reaksi, dan berikan solusi. Dharma Pongreko dikenal karena berani berpendapat di depan publik, salah satunya terkait COVID. Dharma pernah menyebut COVID-19 hanyalah konspirasi para elite global yang memiliki kepentingan besar. Hal ini beberapa kali ia sampaikan dalam akun channel YouTube-nya maupun saat diwawancara. Sementara itu, mantan Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji membela Rocky Gerung dalam kasus penghinaan Presiden Jokowi. Ia menyebut laporan terhadap Rocky Gerung tidak bakal bisa diproses. Dilansir dari podcast pribadi Susno Duaji, ia menilai kasus Rocky Gerung tersebut tidak ada hukumnya sehingga tidak bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Negara Indonesia, ya negara hukum kita semuanya, harus menghormati hukum, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada asas hukum yang mengatakan suatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Tidak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau tidak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Beliau menghina pribadi atau jabatan presiden. Jelas ia katakan tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam kepada Jokowi pribadi. Yang ia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Menghina dan merendahkan martabat Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah apakah bisa dihukum? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Rocky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Negara Indonesia ya negara hukum. Kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu.
nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Reaksi masyarakat luar biasa bahwa Roky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya. Mari kita lihat akan diproses dengan apa. Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Roky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Susno Duaji juga mengatakan bahwa hukum yang bisa dipakai untuk menangkap Roky Gerung sudah tidak ada undang-undangnya di negara Indonesia. Pertanyaannya, bisa nggak diproses? Mari kita lihat akan diproses dengan apa. Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu kepada Presiden Republik Indonesia tidak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian, sekarang nggak ada. Pasal itu sudah dicabut oleh MK. Mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa, gugur itu. Lebih lanjut, Susno Duaji mengatakan, perspektif lain apakah kasus Roky Gerung dianggap penghinaan kepada pribadi Presiden Jokowi? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang mengadu, bukan delik laporan. Yang mengadu nggak boleh orang lain. Dan Jokowi sudah mengatakan, itu masalah kecil, nggak akan ia urusi, ia lebih mementingkan kerja, itu sudah selesai. Di pihak lain, Roky Gerung juga mendapat persekusi di berbagai daerah sesuai pernyataannya kepada Presiden Jokowi.